Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mohon satu orang untuk memimpin doa. Ketua kelas, silakan Teguh, pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, jadi semuanya hadir ya hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum memulai, coba kalian periksa di sekeliling kalian, apakah terdapat sampah atau ada yang tidak bersih. Ini merupakan bentuk peduli lingkungan. Ya, kalau ada yang tidak bersih atau sampah, silakan diambil, buang di tempat sampah. Sudah bersih semuanya? Sudah, Bu. Iya, bagus. Sudah bersih semuanya. Sebelumnya, Ibu mengingatkan kembali kepada kalian yang pernah kita buat atau pernah kita sepakati bersama, yaitu adalah kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan? Saya, Bu. Iya. Silakan. Akila dulu. Saat belajar mengajar. Tertib saat belajar mengajar. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Iya, Lydia. Menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan aktif. Menciptakan suasana kelas aman, nyaman, dan aktif. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, Lola silakan. Kita mendukung dan membantu antar teman. Oke, akan membahas tentang elemen Pancasila. Sebelum Ibu membahas materi tentang Pancasila, ya, di sini Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian. Ada yang masih ingat enggak materinya tentang apa? Ya, silakan Alpariji. Pertama, ada ide-ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Kedua, ada pemikiran pendiri bangsa tentang rumusan Pancasila. Oke, bagus. Tentu kalian juga masih ingat tokoh-tokoh utama dalam pencetus ide dasar negara itu ada siapa saja? Saya, Bu. Ya, silakan Akila. Ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Iya, bagus. Selain itu, satu lagi akan Ibu tanya. Kalian tentu masih ingat dong bagaimana sejarah rumusan Pancasila itu dibuat dari awal hingga akhir sampai disahkan menjadi dasar negara. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Lola. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama kali oleh BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, yang dimana tokoh yang mengusulkan rumusan dasar tersebut yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian disempurnakan dan ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bagus sekali. Ibu akan memberikan materi tentang berpancasila dalam keseharian di masyarakat. Di sini tujuan utama pembelajaran kita hari ini, ya. Di sini Ibu mengharapkan kalian semua ini, ya, akhir dari pembelajaran nanti kalian dapat melakukan refleksi tentang perilaku apa saja yang telah dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila. Sebelum masuk materi, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan untuk memancing motivasi kalian. Hal baik apa yang pernah kamu lakukan, ya, pada hari ini, khususnya tadi pagi, kamu berangkat ke sekolah, dan hal-hal baik itulah contoh dari nilai-nilai Pancasila. Siapa yang mau jawab? Ya, Lydia, silakan. Berpamitan sebelum pergi ke sekolah kepada kedua orang tua. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Mahdia. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum berangkat sekolah agar diberikan keselamatan saat berangkat serta saat belajar di sekolah. Iya, bagus. Bagus sekali Mahdia. Pertanyaan kedua, perilaku atau ucapan baik apa yang pernah kamu dapatkan
baik itu kepada orang lain atau perlakuan dari orang tua kamu sendiri. Ya, silakan Hesti. Ucapan perhatian, cinta, dan kasih sayang dari orang tua. Ucapan perhatian, cinta, dan kasih sayang dari orang tua. Bagus, Hesti. Subelemen yang akan kita bahas pada hari ini yaitu saya dan Pancasila. Pancasila itu sering kalian dengar. Bahkan kalian pasti sudah hafal ya kan? Ya, Bu. Isi dari Pancasila. Karena Pancasila itu dikenalkan mulai sejak dini. Bahkan dari PAUD, TK, SD itu sudah diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila. Tetapi Pancasila itu bukan hanya sekedar dipahami, bukan hanya sekedar dihafal. Ya. Yang terpenting Pancasila itu harus kalian implementasikan, harus kalian praktikkan, harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Supaya apa? Ya, khususnya nih pada generasi muda, ya, kamu selaku pelajar yang lagi marak-maraknya di negara kita, ya, saat ini semakin banyak tingkat kekerasan. Krisis moralitas tuh semakin banyak. Ya, semakin banyak adanya tawuran, intoleransi, narkoba, kemudian bullying. Maka dari itu, kamu ini selaku generasi penerus bangsa, belajarlah dan terapkanlah nilai-nilai Pancasila itu supaya tidak ada lagi peristiwa seperti itu. Saya dan Pancasila. Pada bagian ini, saya dan Pancasila ini merupakan dua subjek yang berdiri sendiri. Saya itu individu dan Pancasila itu adalah pedoman dasar negara kita. Ini tolong kalian perhatikan. Ini gambar yang dimana ini bentuk yang sederhana sekali, ya. Ini salah satu nilai pengamalan Pancasila. Dan di sini ada dua contoh gambar. Ada gambar A dan ada gambar B. Gambar apakah tersebut? Gambar A itu apa? Ya. Gotong royong, Bu. Iya, Raja. Gambar A yaitu gambar gotong royong. Yang B? Madia. Yang gambar B itu gambar masyarakat yang sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Iya, gambar masyarakat yang sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Kemudian ada pertanyaan di sini. Ya, siapa yang bisa jawab hal baik apa yang pada gambar A? Saya, Bu. Ya, Raja, silakan. Gotong royong merupakan kegiatan yang mencerminkan sila ketiga Pancasila, yaitu bentuk persatuan Indonesia. Dan hal baik yang saya dapatkan adalah kebersamaan dan persatuan, dan mempererat solidaritas, Ya. membangun tanggung jawab bersama, mengutamakan kepentingan bersama. Oke, mantap. Itu merupakan cerminan dari sila keberapa? Ketiga. Sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Ya, betul apa yang disampaikan Raja itu adalah salah satu hal nilai baik dari gambar di A tadi. Oke, kalau yang di B, hal baik apa pada gambar yang B? Ya, silakan kita. Pada gambar B, nilai baiknya adalah untuk mendapatkan akar dari suatu permasalahan dan menerapkan nilai sila keempat, terutama dalam konteks bermusyawarah, dan mereka mencari solusi bersama demi kepentingan bersama. Mantap sekali. Selanjutnya, mengapa semua orang perlu melakukan kebaikan kepada orang lain? Ya, Hesti? Karena setiap suatu kebaikan yang kita lakukan akan berbalik kepada kita dan akan mempererat tali silaturahmi kita. Bagus. Jika semua elemen bangsa melaksanakan ini semua, maka itu tadi Indonesia akan menjadi negara yang maju. Hidupnya rukun, damai, dan tidak banyak terjadi kekerasan. Oke? Paham anak-anak? Bisa dimengerti? Bisa. Pertanyaan enggak sampai di sini? Alhamdulillah sudah jelas. Kalau kalian sudah jelas, ya, di sini Ibu akan membuat kelompok diskusi, yang dimana di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok. Kalian perhatikan dulu petunjuk umumnya. Ya, Ibu akan membuat 3 gaya belajar, yang dimana 3 gaya belajar ini nanti Ibu kelompokkan menjadi 5 kelompok. Ya, dimana 3 gaya belajar ini, yang pertama gaya belajar visual. Untuk yang kelompok visual, Ibu menugaskan kepada kalian, yaitu kalian Ibu berikan artikel. Silakan kalian
amati dari gambar dan kalian baca. Nanti perintahnya ada di LKPD masing-masing. Setiap kelompok gaya belajar LKPD-nya berbeda. Kelompok yang kanan di sini adalah kelompok visual. Sebelah kanan Ibu. Jadi nanti yang senang dengan gaya belajar kelompok visual, kamu beradanya di sebelah kanan, ya, di sini. Sedangkan yang di sebelah kiri Ibu, ini adalah kelompok auditori. Kelompok auditori itu adalah kelompok siswa yang suka mendengarkan musik, itu salah satunya auditori. Nah, di sini untuk kelompok auditori, Ibu memberikan tugas berupa berita. Kalian nanti melihat dan mendengarkan apa isi berita itu. Khusus kelompok auditori, kalian silahkan buka HP, ya. Karena nanti ada linknya di situ, silakan kalian ketik, ya, kalian dengarkan isi beritanya. Oke, nah di sini adalah kelompok auditori. Tuh. Sedangkan di tengah-tengah Ibu, di sini adalah kelompok kinestetik. Yang dimana kinestetik ini adalah kelompok dengan gaya belajar yang suka mempraktekkan secara langsung. Tugas yang akan Ibu berikan, silakan kalian buat drama singkat. Ceritanya tentang apa? Nanti temanya kalian akan dapatkan setelah kalian cabut undi. Bergerak dulu sesuai dengan gaya belajar yang kalian inginkan. Silakan bergerak. Maunya belajar seperti apa? Iya, Madia? Ini kan visual kan ada 2 kelompok, bebas kamu milih. Iya, bebas. Terserah kamu mau duduknya di mana. Oke, sudah ketemu dengan gaya belajarnya masing-masing? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah, ya, di sini Ibu akan memberikan kalian tema, ya, di mana di tema di sini ada kotaknya, berarti itulah kelompok kalian. Misalnya kalau kalian mengambil kotak undian 1, berarti kamu kelompok 1. Ya, jadi di sini ada 5 kelompok yang akan Ibu bentuk. Oke, Ibu mulai dari visual dulu. Visual yang ini mau ambil kotak nomor berapa? Iya, kotak 1 tentang penganiayaan. Or 2, yaitu tentang Kasus korupsi dana desa. kasus korupsi dana desa. Iya, kelompok auditori. Mau pilih yang kotak nomor berapa? Nomor 3. Tentang gotong royong. Auditori kedua 4 tentang musyawarah di kantor desa. Iya, kinestetik. Mau kotak nomor 5 tentang Toleransi beragama. Oke, toleransi beragama. Kalian sudah menemukan temanya masing-masing ya? Ya, sekarang Ibu akan membagikan tugas dan LKPD-nya. Untuk yang kelompok visual, ini Ibu akan memberikan artikel. Ya, silakan kalian baca artikelnya, kemudian kerjakan sesuai dengan LKPD yang Ibu berikan. Selain di LKPD ini ada perintah dan petunjuk untuk kalian mengerjakan tugasnya. Di sini juga ada rubrik penilaian. Ya. Yang mana rubrik penilaian ini yang akan nanti Ibu nilai saat kalian presentasi kelompok. Dapat semua LKPD dan tugasnya? Kalau sudah, silakan kalian bekerja sama dengan satu kelompoknya, diskusikan sesuai dengan perintah yang Ibu minta di dalam LKPD-nya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Satu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, ini kan kelompok visual 1. Ya, Boleh bikin mind map enggak? boleh. Ya, Mind mapnya boleh dihias. boleh sesuai dengan keinginan dan gaya belajar kalian ya. Spidolnya ada di depan. Ya, sudah ambil, Bu. Ya. Kelompok 2 tentang apa? Tentang korupsi dana desa, Bu. Korupsi dana desa. Ya. Ada yang belum paham atau belum mengerti? Nanti kalau ingin maju, bolehkah kelompok kami ini menggunakan mind map, Bu, sebagai contoh untuk Iya, media presentasinya. Iya, media Oh, presentasi. boleh. Silakan. Ya, gunakan mind map. Nanti kalian tinggal dibagi. Ya, siapa-siapa saja bagian-bagiannya untuk presentasi di depan. Oke. Kinestetik, ada yang mau ditanyakan selain durasi tadi? Ya, silakan, Kila.
Dialognya perlu ditulis atau enggak? Dialognya jika kalian masih kurang hafal, ya silakan ditulis di lembar presentasinya. Tetapi lebih bagus kalian hafal, makanya dialognya dialog singkat saja. Oke ya? Kita mulai ya presentasinya. Ya, Bu. Kelompok 1, apakah sudah siap kelompok 1 untuk presentasi? Sudah siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema penganiayaan atau pembunuhan dengan judul seorang pria tikam sejumlah penumpang travel di Ketapang. Dari gambar tersebut menceritakan tentang seorang pria yang menikam sejumlah penumpang travel di Ketapang. Salah satu saksi menyampaikan kalau kejadian itu terjadi di dalam sebuah mobil yang melaju di Jalan Trans Kalimantan, yaitu di perbatasan perkebunan sawit Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Nagaraya, Kabupaten Ketapang. Untuk hal baik yang kami dapatkan dari gambar tersebut yaitu hak manusia atau hak kemanusiaan, yang mana kita sebagai makhluk hidup memiliki kesetaraan yang sama satu sama lain. Ada yang mau bertanya? Bu, Ya, silakan Teguh. saya ingin bertanya apa penyebab terjadinya penganiayaan? Silakan diskusikan dulu bersama kelompoknya. Baik, untuk penyebab terjadinya penganiayaan yaitu karena kurangnya pengetahuan serta pengamalan tentang sila-sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui dari gambar tersebut, yang mana peristiwa ini terjadi karena pelaku terpicu adanya rasa cemburu karena pelaku mendengar percakapan antara supir travel dengan salah satu penumpang, yang mana menurut pelaku percakapan tersebut membahas tentang perselingkuhan dari istri pelaku. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kinestetik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin menampilkan drama tentang toleransi beragama. Perkenalkan, nama saya Akila Nandita Azahra. Perkenalkan, nama saya Hestia Marfira. Perkenalkan, nama saya Raisa Maulidya Saputri. Perkenalkan, nama saya Lola Peri Andini. Kami berperan sebagai siswi penengah. Perkenalkan, nama saya Kirana Halim. Saya Betul Fauza. Kami berperan sebagai pengasuh. Kenalkan, nama saya Tari Lutfiawan, saya sebagai korban. Perkenalkan, nama saya Tibu Pribadi, saya sebagai penengah. Sekian perkenalan dari kami dan saksikan drama kami. Ji, Hai Teguh, mau kemana? sholat Teguh. Ya udah bareng yuk. Kamu duluan aja, tadi Oja sama Kiri panggil aku. Oh ya udah, aku duluan ya. Ya, hati Teguh. Ya. Yo, Kiri. Ayo Oja, ayo Kiri, dapat. Jadi kan kita ke kantin. Aduh, aku mau sholat sama Teguh, udah janjian tadi. Aku takdir gorengan deh, gimana? Aduh, gimana ya? Ayo, kalian mau kemana? Hei Alfa Rizi, kenapa kamu tidak mau sholat? Padahal kamu ketua rohis loh. Gire, Oja, nggak boleh gitu. Ada apa ini rame-rame? Bukannya sholat malah ngumpul di sini. Nih Ji, tadi katanya mau sholat, kok nggak datang-datang? Ya Ibu, Alfarizi bukannya sholat tapi malah ke kantin. Bukan begitu, Bu. Tadi aku mau sholat, tapi udah berdua panggil aku, Bu. Kalian berdua nggak boleh kayak gitu. Seharusnya kalian tidak melarang Ji untuk beribadah sesuai agama yang dianut. Dan seharusnya kalian itu menghargai dan menghormati agama-agama yang ada di sekitar kalian. Ya sudah, Pak Rizi, kami minta maaf ya. Kami nggak akan mengulanginya lagi. Ya, nggak apa-apa. Sekali lagi kami minta maaf ya. Inti dari drama toleransi agama adalah Pentingnya sikap toleransi agar tidak terjadi perselisihan. Toleransi beragama merupakan sifat saling menghormati, menghargai antar umat beragama, Dan tidak memaksakan kehendak orang lain dalam beragama. Termasuk pengamalan Pancasila sila ke-1, yaitu tentang toleransi antar umat beragama. Dan menghargai setiap agama-agama yang dianut. Adapun nilai-nilai yang dapat diterapkan yaitu menjunjung tinggi nilai toleransi dan menghargai sesama umat manusia.
Ada yang mau bertanya, mungkin ada yang masih kurang jelas nih dalam drama yang diperankan oleh kelompok kinestetik. Oke, siapa? Ya, silakan Gita. Izinkan saya bertanya, dari kelompok auditori 2, nilai-nilai apa saja yang dapat kita lakukan dalam toleransi beragama? Silakan diskusikan dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok auditori 2. Adapun nilai-nilai yang dapat kita lakukan itu adalah menghormati agama yang diyakini oleh orang lain dan tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Nah, bersikap toleran terhadap keyakinan dan agama yang dilaksanakan oleh orang lain. Sekian dari kelompok kami kinestetik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok terakhir, kelompok belajar auditori. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan tema kegiatan musdes di kantor desa. Izinkan saya membaca inti dari video tersebut. Di dalam video tersebut membahas tentang musyawarah di Desa Kelampokan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Pada musdes tersebut, warga dan pihak desa mencapai kesepakatan terkait aktivitas pertambangan. Dari video tersebut, kelompok kami menyimpulkan terdapat nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, yaitu nilai sila keempat dan sila kelima. Pertama, sila keempat. Musyawarah di desa ini merupakan bentuk usaha dari prinsip musyawarah untuk mufakat. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Dari kelompok 2, yaitu saya Tirta Surya Sultana, saya ingin menanyakan apa manfaat yang dilakukan dalam musyawarah bagi kehidupan sehari-hari di masyarakat? Silakan berdiskusi sebentar. Saya akan menjawab dari pertanyaan kita. Musyawarah dapat mencegah perselisihan sekaligus dapat memupuk rasa persaudaraan. Inilah alasan kenapa musyawarah sangat dipentingkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa diterima? Gimana, Tirta? Iya, suaranya oke, bisa diterima. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok terakhir. Kalian sudah melihat semua kelompok yang presentasi di depan? Sudah. Bagaimana kalau menurut penilaian kalian? Sudah baguskah temannya dalam melakukan presentasi? Sudah bagus. Menurut penilaian kalian, kelompok mana yang lebih baik? Iya. Dan di kelompok kinestetik juga anak-anaknya berperan aktif. Bukan berarti di kelompok visual dan auditori kurang baik, tetapi di kedua kelompok ini masih ada yang perlu kalian tingkatkan. Ya, untuk kelompok visual dan kelompok auditori, ya, yang dimana yang masih belum aktif dalam menjawab atau melakukan presentasi kelompok, kalian harus lakukan dengan baik lagi di minggu yang akan datang, oke? Oke, Materi yang kita pelajari dari awal hingga akhir ini apa sih kesimpulannya, ya kan gitu? Siapa yang ya, nih rebutan berdua. Siapa dulu? Ya, Raja dulu, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat membedakan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai sila pada Pancasila. Oke, bagus. Sudah bisa ngerti. Ada lagi? Iya, Madia, silakan. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita mengetahui seberapa pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila khususnya di masyarakat untuk mewujudkan yang namanya masyarakat yang kondusif. Oke, bagus. Ya, bagus ya. Kalian sudah bisa menyimpulkan isi materi kita hari ini. Bagaimana? Kalian senang belajar hari ini? Senang. Bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini menjelaskan hubungan antar individu dan Pancasila. Ya, di mana individu dan Pancasila di sini berasal dari budaya dan tradisi bangsa. Dan oleh karena itu perlulah kita lestarikan, kita jaga dan kita amalkan. Yang terpenting itu kamu amalkan dalam kehidupan kamu keseharian kamu. Ya, di mana supaya kamu menjadi generasi yang lebih baik lagi. Selain kamu menjadi generasi yang lebih baik dan sukses, dan kamu juga memberi kontribusi yang baik kepada bangsa kita, terutama untuk sekolah kita.
masyarakat dan untuk negara kita. Akan memberikan kalian refleksi. Tulis refleksinya dan sesuaikan dengan pertanyaan yang Ibu tanyakan di sini ya. Tulis di kertas sticky note-nya, nanti baru ditempel di kertas manila hitamnya. Oke, sudah boleh ditempel yang sudah selesai. Tempel di kertasnya. Silakan visual 1 presentasikan. Baik, saya Mahdia, perwakilan dari visual 1. Untuk refleksi dari kegiatan hari ini, yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Semuanya menjawab sangat senang dan happy. Lalu untuk materi apa yang kalian suka pada hari ini? Untuk saya sendiri itu tentang saya dan Pancasila, sama seperti Keisha, lalu Esi, dan juga yang lainnya. Untuk materi yang belum kami pahami itu tidak ada, semuanya sudah cukup jelas. Dan untuk emojinya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oke, senang. Sangat senang. Oke, bagus. Kelompok 1. Perwakilan visual 2 akan menjelaskan di kelompok kami. Iya. Untuk soal pertama, rata-rata jawabannya sangat senang, bahagia. Iya. Untuk soal yang kedua, materi apa yang kalian sukai pada hari ini? Untuk saya sendiri, punya saya adalah berpancasila dalam keseharian masyarakat, sama dengan yang lain. Untuk emotikonnya, semuanya sangat senang. Oke, terima kasih. Untuk kelompok kinestetik, rata-rata menjawab senang sekali Diangkat. pembelajaran hari ini. Dan materi semuanya menjawab saya dan Pancasila. Dan materi yang belum dimengerti semuanya sudah mengerti. Dan ekspresinya senang sekali. Sekian dari kelompok kinestetik. Iya, bagus. Senang ya. Yaitu nomor 1 menjawab senang dan bahagia. Iya. Yaitu rata-rata materi saya dan Pancasila. Iya. Dan ketiga, tidak ada yang tidak dimengerti karena sudah jelas Iya. dari Ibu. Iya. Terus emot senang. Iya, senang. Kelompok auditori 2, kami merasa sangat senang sekali. Dan kami suka pada materi musyawarah, dan kami juga mengerti yang Ibu kasihkan materinya pada hari ini. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak semuanya sudah mengutarakan refleksi kalian. Senang ya? Happy? Alhamdulillah, ya happy. Ibu mengingatkan dulu kepada kalian ya. Ibu mengingatkan bahwa untuk materi minggu depan kalian pelajari tentang saya berpancasila. Sebelum kita pulang, tolong dimatikan dulu lampunya, jendelanya ditutup yang arah sebelah jendela, kipas angin dimatikan, infokusnya Ibu minta tolong dimatikan juga ya. Sebelum kita mengakhiri, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, dan mendapat keberkahan, dan kita di perjalanan pulang mendapatkan keselamatan. Ibu mau satu orang ketua kelas memimpin doa ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Oke, hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam.